Yan Xiao, apakah Yan Xiao membunuh muridku? Ucap Muhan. Ya, namun Wu Mohui lebih memilih mati daripada menyerah. Mungkin karena dia memang punya kepercayaan diri, tapi dia pada akhirnya masih jatuh di tangan Yan Xiao. Ucap Mogi. Setiap kata dan kalimat yang diucapkannya menyalahkan Xiaoyan. Muhan di sisi lain sangat marah. Dia pasti akan balas dendam atas kematian muridnya. Hubungannya dengan muridnya tidak biasa. Dia selalu sangat protektif terhadap Wu Mohui. Itu karena dia takut Wu Mohui akan menghadapi bahaya. Namun tidak menyangka Wu Mohui akan tetap mendapat masalah pada akhirnya. Dan bahkan sampai kehilangan nyawanya di tangan seseorang. Bagaimana mungkin Muhan akan diam begitu saja? Dia tentu saja harus menyalahkan Xiaoyan atas kejahatan ini. Meskipun Modi sangat terkait dengan masalah ini, Yan Bing dan yang lainnya juga hadir di sini. Tidak ada alasan untuk membunuhnya. Setelah dia membunuh Xiaoyan, dia secara alami akan mencari Modi untuk menyelesaikan sisa dendamnya. Bangun. Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Namun Yan Xiao beraninya dia membunuh muridku. Orang tua ini pasti akan membantai seluruh klannya. Aku akan membersihkan tubuh muridku dengan darah. Ucap Muhan. Wajah tuanya yang suram menghadap ke langit. Dia mengepalkan tangannya yang keriput dengan erat. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh ruang terus terdistorsi. Di belakang Muhan, wajah Modi pucat saat dia melihat ke arah Muhan yang marah. Dia memikirkan Xiaoyan dan tertawa sinis di dalam hatinya. Ekspresi Muhan suram saat dia menghirup udara dingin dalam-dalam. Setelah menyimpan botol giok di tangannya, matanya yang seperti ular berbisa langsung menatap ke arah Modi, menyebabkan jantung Modi bergetar. Tangannya yang seperti cakar hantu terulur, lalu kekuatan hisap muncul dari tengah telapak tangannya. Modi yang berada tidak jauh darinya segera kehilangan kendali atas tubuhnya. Segera setelah itu Muhan mencengkeram lehernya. Berbicara, di mana Yan Xiao sekarang? Ucap Muhan. Yan Xiao itu ada di kota liar kuno. Ucap Mogi berkata dengan susah payah. Bang! Setelah Modi menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya dilempar dengan kasar oleh Muhan. Ia langsung menabrak dinding halaman dan bergesekan dengan tanah agak jauh sebelum berhenti setelah menabrak batu besar. Muhan menyipitkan matanya dan perlahan mengalihkan pandangannya dari tubuh Modi. Yan Bing dan dua lainnya melihat Muhan memandang mereka. Sang Hou adalah yang terlemah, jadi dia secara alami bersembunyi di belakang Yan Bing. Bawa aku ke tempat Yan Xiao itu. Hari ini aku akan membalaskan dendam muridku. Ucap Muhan dengan dingin menatap Yan Bing dan dua lainnya. Dalam hati Muhan, Xiaoyan sudah menjadi orang nomor satu yang harus dibunuh. Oleh karena itu ketika dia melakukan sesuatu, dia cepat dan tegas. Mastermu, aku khawatir kami tidak bisa menyetujui permintaanmu. Ucap Modi. Begitu Modi berbicara, dia merasakan hembusan angin dingin bertiup di depannya. Segera setelah itu tubuh Modi terlempar tak terkendali. Jika kamu mengucapkan sepatah kata lagi, orang tua ini akan membunuhmu lebih dulu. Ucap Muhan. Tetapi, ucap Modi. Saat Modi membuka mulutnya, sosok Muhan melintas dan tangannya yang keriput meraih kepala Modi. Dia mengerahkan kekuatan dengan kelima jarinya dan meninggalkan 5 sidik jari dalam di kepala Modi. Jika Muhan mengerahkan kekuatan lebih besar, tengkorak Modi akan langsung meledak seperti semangka. Kamu mendekati kematian. Jangan salahkan orang tua ini karena kejam. Ucap Muhan dengan dingin. Ada penatua Luo di belakang Yan Xiao itu. Ucap Yan Bing, suaranya tiba-tiba terdengar. Ekspresi Muhan akhirnya berubah saat mendengar dua kata ini. Penatua Luo adalah nama yang mutlak. Itu benar. Orang di belakang Yan Xiao adalah penatua Luo. Sebelum memasuki kolam petir, tidak ada dari kita yang bisa menyentuhnya. Tidak ada yang bisa membunuhnya dan tidak ada yang berani membunuhnya. Ucap Yan Bing lagi. Muhan memandang Modi dengan jijik. Dia melonggarkan cengkeramannya. Saat tubuh Modi terjatuh, lengan Muhan tersentak dan menghantam perut Modi dengan keras. Seiring dengan ledakan keras, tubuh Modi berubah menjadi tumpukan lumpur. Dia terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Muhan memandang Yan Bing lagi. Meskipun wajahnya masih dingin, ada perubahan yang jelas pada sikapnya dibandingkan saat dia berbicara dengan Modi. Ceritakan semua informasi yang kamu miliki tentang Yan Xiao. Aku ingin informasi terlengkap, termasuk identitasnya. Kamu harus tahu pentingnya ini. Ucap Muhan.
Kamu juga takut? Ucap Yanbing memandang Muhan dan berkata sambil tersenyum dingin. Ada beberapa orang yang bahkan kekuatan di belakangmu tidak dapat menyentuhnya. Ucap Muhan menyipitkan matanya. Kamu dapat yakin, dia tidak memiliki identitas khusus apapun. Dia hanya berteman dengan penatua Suan dari pavilion awan tersembunyi dan memberikan sepotong besi misterius kepada penatua Luo. Itu saja. Mereka tidak lebih dari menjalin hubungan bisnis. Ucap Yanbing. Muhan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nada tenang. Jika hanya itu, maka akan lebih baik. Ucap Muhan. Sin kembali ke medan pertempuran. Pada saat ini Xiaoyan secara acak melemparkan kedua cincin penyimpanan ke dalam cincin penyimpanannya di udara. Matanya sekali lagi melirik kedua mayat di depannya. Tanpa sadar hatinya merasa terkejut dengan kekuatan telapak tangan penghancur hati. Serangan telapak tangan penghancur hati telah menghancurkan tubuh dan jiwa Lin Feng dan Lin Yu. Roh mereka telah dihancurkan. Mereka bisa dikatakan mati total. Sepertinya tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari nasib kematian di bawah telapak tangan seperti itu. Apakah ini kekuatan dari teknik Doklas Roh? Sungguh menakutkan. Kumam Xiaoyan. Sementara Xiaoyan merasa kaget dengan kekuatan telapak tangan penghancur hati, Guyao di dalam tubuhnya tidak lupa menuangkan seember air dingin ke Xiaoyan. Hes, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini adalah kekuatan penuh dari telapak tangan penghancur hati? Kekuatan yang telah kamu tunjukkan paling banyak berada pada level teknik Doklas manusia kelas tinggi. Ucap Guyao. Lagi pula kamu hanya bisa melakukan ini setelah meminjam kekuatanku. Terlebih lagi jika kamu tidak memiliki tubuh fisik yang menakutkan dari garis keturunan naga ponik dan memiliki begitu banyak api surgawi yang melindungi tubuhmu, mustahil bagimu untuk menggunakan telapak tangan yang menghancurkan hati dengan kekuatanmu. Ucap Guyao lagi. Syarat pertama untuk berlatih telapak tangan penghancur hati adalah tubuh fisik praktisi harus cukup kuat. Ini karena proses berlatih telapak tangan penghancur hati akan mirip dengan ledakan oktan milik Xiaoyan. Itu akan mengumpulkan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Xiaoyan. Namun kekuatan-kekuatan tersembunyi ini bahkan lebih menakutkan daripada Octani Blast. Oleh karena itu jika tubuh fisik Xiaoyan tidak cukup kuat, mengakibatkan Xiaoyan tidak mampu mengendalikan kekuatan tersembunyi ini. Akibat akhirnya adalah Xiaoyan tidak akan mampu menekan kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya. Hal ini akan menyebabkan kekuatan tersembunyi meledak di dalam tubuhnya. Memikirkannya saja, rasa sakit yang ditimbulkannya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Xiaoyan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, secara alami mustahil baginya untuk menggunakan telapak tangan penghancur hati. Jika dia benar-benar menggunakan teknik Doklasi, bahkan dengan kekuatan Luo Ao, itu akan sangat sulit baginya. Xiaoyan hanya bisa menggunakannya dengan meminjam kekuatan Guyao sebelumnya. Sepertinya telapak penghancur hati ini mungkin merupakan harta yang bagus, tetapi tidak ada gunanya jika aku menyimpannya di tubuhku. Aku tidak tahu kapan aku bisa benar-benar melepaskan kekuatannya. Kumam Xiaoyan hanya bisa menghela nafas. Selama periode waktu ini, siapapun yang bertemu dengan tatapan Xiaoyan akan mundur beberapa langkah karena ketakutan. Beberapa dari mereka melarikan diri dari kerumunan, seolah-olah mereka melarikan diri untuk hidup pendeka. Xiaoyan merasa tidak berdaya menghadapi ini. Dia pindah dan tiba di depan Guli dan Cilin. Xiaoyan pertama kalinya menyapa penatua Suan di sampingnya. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam. Dibandingkan dengan Guli, penatua Suan bahkan lebih jelas tentang kekuatan Xiaoyan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu. Kamu sebenarnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan bandi bintang 8. Ucap Guli dan Cilin. Keduanya saling bertukar pandang saat mereka merasakan aura kuat di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sebuah pemikiran melintas di hatinya dan energi di dalam tubuhnya secara bertahap mulai menyebar. Dia tersenyum dan berkata pada Guli, "Hahaha, bagaimana mungkin aku memiliki kekuatan bandi bintang 8? Aku hanya mengandalkan teknik rahasiaku. Namun aku khawatir aku tidak akan bisa menggunakannya lagi untuk waktu yang lama." Ucap Xiaoyan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, mata Xiaoyan sedikit berkedip. Tatapannya tanpa sadar menyapu beberapa orang di kerumunan. Mereka semua adalah orang-orang yang masih memiliki keserakahan terhadap Xiaoyan. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, mata orang-orang yang tersembunyi di balik jubah atau topi langsung berbinar.
Xiaoyan memilih untuk mengabaikan orang-orang itu. Sekarang dia memiliki 2 undangan kolam petir di tangannya. Masalah yang harus dihadapi Xiaoyan akan meningkat. Dia tidak mungkin dengan tenang menunggu orang-orang itu datang sendiri kepadanya. Meskipun Xiaoyan tidak ingin bertarung, masalah di hadapannya hanya bisa diselesaikan dengan bertarung. Dia perlu menggunakan metode paling kejam untuk menghilangkan pikiran di hati orang-orang itu. Menggunakan kekerasan untuk mengekang kekerasan. Ini adalah metode paling sederhana dan langsung yang terpikirkan oleh Xiaoyan. Setelah beberapa pertempuran sengit, orang-orang ini tidak hanya akan memandang tinggi kekuatan Xiaoyan. Mereka juga akan memperlakukan Xiaoyan sebagai ahli sejati. Di dalam hati mereka juga akan merasakan semacam ketakutan terhadap Xiaoyan. Itulah ketakutan yang hanya dimiliki oleh para ahli. Hanya dengan melakukan ini, Xiaoyan bisa menghilangkan semua masalah di sekitarnya. Setelah mengobrol sebentar dengan Guli dan yang lainnya, Xiaoyan menyapa mereka dan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan orang yang belum pergi. Jari kaki Xiaoyan mengetuk kehampaan dan sosoknya menyapu langit. Dari atas, dia melihat ke arah kerumunan. Karena tindakan Xiaoyan, pandangan semua orang terfokus pada Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dengan kuat dan angin bertiup. Tatapan Xiaoyan menyapu kerumunan. Wajahnya galak dan matanya sombong. Setiap orang, kamu semua telah melihat hasil dari pertempuran ini. Dengan menggunakan teknik rahasia, aku nyaris tidak mengalahkan Lin Feng dan Lin Yu. Sekarang aku memiliki 2 undangan kolam petir di tanganku, ucap Xiaoyan. Semua orang yang hadir langsung berubah menjadi gempar setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Alasan sebagian besar dari mereka bertahan sampai sekarang adalah karena undangan kolam petir. Aku tahu bahwa semua orang juga mendambakan undangan kolam petir kehampaan. Oleh karena itu, untuk memuaskan keinginan semua orang, aku bisa memberi kalian masing-masing kesempatan. Semuanya, jangan khawatir. Untuk memberimu kesempatan mendapatkan undangan kolam petir, permintaanku tidaklah tinggi. Selama kamu bisa melukaiku dalam 100 gerakan, kamu bisa menerima undangan kolam petir, ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan langsung menimbulkan keributan di antara kerumunan. Meskipun kekuatan Xiaoyan tidak lemah dan tidak bisa bertarung melawan Bandi Bintang 8 dengan kekuatan penuhnya, tidak ada kekurangan Bandi Bintang 7 di antara orang yang hadir. Melukainya dalam 100 gerakan adalah sesuatu yang benar-benar memenuhi syarat untuk dilakukan oleh Bandi Bintang 7. Kata-kata Xiaoyan benar-benar setara dengan memberikan undangan kolam petir kepada mereka secara gratis. Hei, semuanya, jangan terlalu senang. Undangan kolam petir ada di sini. Aku menunggu kalian datang dan mengambilnya. Namun ini tidak gratis. Aku yakin kamu semua sudah melihat peraturanku. Selama kamu bisa mengeluarkan koin roh atau harta yang cukup, undangan kolam petir di tanganku menunggu kamu datang dan mengambilnya. Mulai sekarang, semua orang bisa datang dan menantangku dalam 5 hari. Ucap Xiaoyan dengan dingin berteriak sambil berdiri di langit. Meski pertarungan sebelumnya telah menghabiskan banyak energi Xiaoyan, dia masih mampu menahannya. Dengan bantuan pil obat, Xiaoyan masih mampu mempertahankan kondisi puncaknya untuk waktu yang singkat. Aku ingin menjadi orang pertama yang menantangmu, teriak sebuah suara pertama. Nyala, kamu hanya bandi elit bintang 6. Lebih baik aku pergi dulu. Aku seorang bandi bintang 7 yang asli, ucap suara kedua. Biarkan aku saja yang melakukannya. Jadi bagaimana jika kamu adalah bandi bintang 7? Aku seorang bandi bintang 7 tahap menengah. Kau nyala, ucap suara ketiga. Bang! Setelah dia selesai berbicara, tinju dan telapak tangannya bertabrakan. Seluruh langit menjadi kacau karena kata-kata Xiaoyan. Adapun sumber dari semua keributan itu, Xiaoyan yang berdiri di langit memiliki senyum di wajahnya. Seiring berjalannya waktu, bandi elit yang dihadapi Xiaoyan tidak mudah untuk dihadapi. Tanpa sadar, Xiaoyan telah menyiapkan arena pertempuran di langit di atas kota kuno selama 3 hari. Selama 3 hari ini, jumlah orang yang menantang Xiaoyan juga lebih dari cukup. Dalam 3 hari yang singkat, Xiaoyan telah berturut-turut menerima lusinan pertempuran. Di antara mereka, mayoritas adalah bandi elit bintang 7. Mau bagaimana lagi? Godaan yang diberikan Xiaoyan sungguh terlalu mencolok. Undangan kolam petir saat ini merupakan hal yang paling menarik perhatian di kota kuno. Selama seseorang mendapatkannya, mereka akan memikirkan cara untuk menyembunyikannya agar tidak membawa masalah tanpa akhir bagi diri mereka sendiri. Namun Xiaoyan justru sebaliknya. Bukan saja dia tidak menghindar, dia malah menyombongkan hal ini.
yang cukup membuat mata semua orang menjadi merah karena iri. Ini jelas menunjukkan bahwa dia sengaja mengarahkan orang lain untuk melakukan kesalahan. Persyaratan 100 gerakan membuat semua orang yang mendengar berita itu menjadi gila. Selama mereka bisa melukai Xiaoyan dalam 100 gerakan, mereka akan bisa mendapatkan undangan kolam petir. Godaan semacam ini ibarat wanita cantik berbadan panas yang sengaja merayu pria. Orang-orang yang tergila-gila pada kekuatan secara alami akan melemparkan diri mereka ke sana. Seolah-olah undangan kolam petir sudah ada di saku mereka. Tidak diketahui apakah tindakan mereka seperti mengambil sesuatu dari sakunya atau seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Dalam 3 hari, Xiaoyan telah melawan hampir semua bandi elit bintang 7 di kota kuno. Ini adalah persoalan yang sangat melelahkan. Untungnya kekuatan jiwa Xiaoyan telah mencapai alam kaisar tahap akhir. Selain identitasnya sebagai alkemis peringkat 2, Xiaoyan selalu mampu memulihkan kekuatan jiwa dan doki dalam waktu sesingkat-singkatnya. Meskipun ada banyak orang yang menantang Xiaoyan, karena dia bisa bertahan dalam puluhan pertempuran dan mempertahankan undangan kolam petir, ini berarti bahwa dalam 3 hari pertempuran ini tidak ada seorang pun yang mampu melukai Xiaoyan. Xiaoyan sebaliknya terus-menerus mendapatkan keuntungan dari pertempuran tersebut. Dia tidak hanya mendapatkan banyak keuntungan dari pertempuran, bahkan kendalinya atas langkah pemusnah langit pun menjadi lebih mahir. Hanya dengan berpikir, Xiaoyan akan bisa berkedip di mana saja di ruang kosong. Selain itu dia akan meninggalkan bayangan yang jelas dan solid pada posisi di mana dia berkedip. Dari sudut pandang dunia luar, sepertinya 5 Xiaoyan tiba-tiba muncul di ruang kosong. 4 di antaranya berubah menjadi bayangan yang terdistorsi setelah angin sepoi-sepoi bertiup dan perlahan menghilang di ruang kosong. Baru sekarang penonton menyadari bahwa keempat Xiaoyan yang tiba-tiba muncul hanyalah bayangan. Dengan kecepatan yang begitu mengerikan, tak heran jika Xiaoyan berani menyombongkan diri di depan umum. Namun meski begitu, pertempuran terus berlanjut. Daya tarik undangan kolam petir sangat besar. Bahkan di antara mereka yang menantang Xiaoyan, tidak ada kekurangan orang yang memahami kekuatan Xiaoyan. Mereka tahu bahwa kecepatannya sangat menakutkan dan tahu bahwa peluang mereka untuk melukai Xiaoyan sangat kecil. Namun mereka tetap bersedia mencobanya. Mungkin mereka akan menghadapi momen ketika Xiaoyan tidak dalam kondisi terbaiknya. Mungkin mereka punya kesempatan untuk melukai Xiaoyan. Sayangnya momen ketika Xiaoyan tidak dalam kondisi terbaiknya, yang mereka antisipasi dalam hati tidak tiba. Sedangkan untuk mengeroyok Xiaoyan, itu bahkan lebih tidak realistis. Mengesampingkan perpecahan yang mendalam di antara mereka, boneka Xiaoyan saja sudah cukup untuk mengatasi sebagian besar dari mereka. Tak satu pun dari mereka bersedia melawan Raja Utara sendirian. Selain itu, Xiaoyan didukung oleh 2 faksi terbesar di kota liar kuno, yaitu Persekutuan Alkemis dan Paviliun Awan Tersembunyi. Orang-orang ini tentu saja tidak cukup bodoh untuk menjadi musuh Paviliun Awan Tersembunyi. Dalam beberapa hari, Xiaoyan telah mendapatkan lebih dari 1 juta koin roh. Jumlah ini sudah dianggap sangat mengerikan di kalangan bandi elit. Di antara orang-orang ini, yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah ada orang yang menggunakan kartu undangan petir sebagai taruhannya. Hal ini memungkinkan Xiaoyan menambahkan 3 kartu undangan kolam petir lagi ke kekayaannya dalam 3 hari terakhir. Dengan kata lain, selain undangan petirnya, Xiaoyan saat ini masih memiliki 4 undangan petir lainnya. Sulit membayangkan pemandangan seperti apa yang harus dihadapi Xiaoyan jika orang-orang di kota mengetahui hal ini. Untungnya di hari keempat, langkah pemusnah langit Xiaoyan akhirnya menyambut terobosan yang telah lama ditunggu-tunggu. Langkah pemusnah langit telah berhasil maju dari tahap awal ke tahap lanjutan. Ini juga berarti kecepatan Xiaoyan akan melonjak sekali lagi. Dengan langkah pemusnah langit, Xiaoyan tidak lagi merasa khawatir sedikit pun saat menghadapi bandi bintang 7. Faktanya Xiaoyan bahkan melepas jubah seorang bandi bintang 7 di depan semua orang. Hal ini menyebabkan yang terakhir menjadi marah karena dipermalukan. Jika bukan karena kekuatannya terbatas, Xiaoyan pasti sudah dipotong-potong olehnya. Saat hari kelima berlalu, senyuman di wajah Xiaoyan menjadi semakin cemerlang. Itu karena pada saat ini ada 2 undangan kolam petir lagi di tangannya. Dengan kata lain, Xiaoyan sekarang memiliki total 7 undangan kolam petir. Ini cukup untuk membuat seluruh kota kuno bangkit dalam sekejap. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.